Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatan wassalaman ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi waqtafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Selawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan salah satu madrasah atau sekolah terbaik bagi kita sebagai seorang muslim, di mana di dalamnya kita ditempa dari berbagai sisi dan aspek kehidupan. Yang pertama, Ramadan menjadikan kita pribadi muslim yang kuat secara tarbiyah ruhiyahnya, di mana aktivitas ibadah puasa yang kita kerjakan selama Ramadan melatih dan mendidik kita menjadi pribadi muslim yang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal soleh. Bahkan seorang muslim dituntut untuk senantiasa menghadirkan niat lillahi ta'ala ketika melaksanakan ibadah puasa. Ada ataupun tidak ada seseorang di dekatnya, ibadah puasa Ramadan menjadikannya pribadi-pribadi yang ikhlas, di mana dia melaksanakan ibadah puasa murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Dan ibadah puasa inilah yang mendidik dan melatihnya menjadi pribadi muslim yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang apakah manusia melihat, apakah manusia mengetahui atau tidak. Dan nilai-nilai ruhiyah yang ikhlas lillahi ta'ala ini diajarkan kepada kita lewat ibadah puasa Ramadan, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam sabda beliau, as-siyamu junnah yastajinnu bihil abdu minan nar. Rasulullah SAW mengatakan puasa itu adalah perisai yang akan melindungi seseorang dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah salat, ibadah infak, sedekah, tilawatul Quran selama puasa Ramadan, insyaallah ini menjadi momentum kita dilatih, dididik, menguatkan nilai-nilai ruhiyah kita. Yang kedua, Ramadan merupakan sarana tarbiyah akhlakiyah, di mana selama bulan Ramadan kita sebagai seorang mukmin dilatih untuk menjadi pribadi yang senantiasa sabar. Bahkan Rasulullah dalam sabda beliau mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Kata Rasulullah, jika di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengatakan perkataan-perkataan yang kotor, dan janganlah dia terpancing ketika ada orang yang memakinya atau mengajaknya berkelahi. Jangan dia kemudian terpancing, cukup dia mengatakan inni mru'un sha'im, saya sedang berpuasa. Maka puasa melatih kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang bersabar. Begitu juga ibadah puasa melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Rasulullah dalam sabda beliau mengatakan, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabuhu." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, qawla zur, perkataan dusta ketika dia sedang berpuasa, maka kata Rasulullah, Allah tidak punya hajat, Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya, usahanya untuk menahan haus dan lapar. Allah tidak butuh kepada itu semua selama dia berpuasa tapi masih berbohong, selama dia berpuasa tapi masih berdusta. Maka ibadah puasa Ramadan mendidik dan melatih kita untuk senantiasa mengucapkan perkataan yang benar, jujur dalam setiap perkataan dan ucapan kita. Yang ketiga, Ramadan mendidik dan melatih kita dalam konteks tarbiyah jasadiyah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang kuat dan sehat.
Dan ibadah puasa Ramadan melatih kita, mendidik kita untuk menjaga pola makan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu pola makan yang sehat dan akan berpengaruh positif kepada kesehatan dan kekuatan fisik kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi." Tidak ada, kata Rasulullah, kantong yang diisi oleh seorang anak Adam lebih buruk dibandingkan kantong perutnya. Maka beliau mengajarkan bagaimana pola makan dan pola hidup sehat ala Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Bihasbi mri'in ukulatin yukimna sulbahu." Cukuplah bagi seseorang itu beberapa suap saja untuk menegakkan tulang punggungnya agar dia tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Dan Nabi mengatakan, "Fa in kana la mahalata." Kalau ternyata tidak cukup hanya beberapa suap, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka hendaklah dia bagi tiga. Sepertiga ruang dalam perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk dia bisa bernafas. Dan ini adalah pola yang selama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita dibiasakan untuk menjaga pola makan sehat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Dan yang terakhir, tarbiyah ijtimaiyah atau tarbiyah sosial. Pendidikan sosial sangat identik dengan berbagai aktivitas kebaikan selama bulan suci Ramadan. Ibadah puasa yang kita kerjakan melatih kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi." Barang siapa yang memperbukakan orang yang berpuasa, dia dapat pahala orang seperti orang yang diperbukakannya, ghairu annahu la yanqusu min ajri saimi syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang diperbukakannya. Dan terakhir, Rasulullah SAW dikenal dengan sebagai pribadi dan sosok yang sangat dermawan. Dan ibadah puasa Ramadan melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, suka berbagi dan membantu sesama. Demikian Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk kita memperoleh tarbiyah dari berbagai aspek kehidupan kita dan menjadikan kita pribadi muslim yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.